Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Mita Safitri dengan NPM 2257051022 dari Prodi S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait teori bahasa dan automata dengan dosen pengampu yaitu Bapak Febi Eka Febriansa MT. Selanjutnya, mari kita mulai dari pertama yaitu terdapat teori otomata. Teori otomata sendiri yaitu cabang ilmu matematika yang mempelajari mesin abstrak yang disebut otomata yang digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal. Memodelkan mesin yang dapat menerima bahasa. Teori otomata sendiri dalam bidang komputasi digunakan untuk pengenalan pola, merancang bahasa pemrograman, pemrosesan bahasa alami, dan kecerdasan buatan. Lalu di sini dapat kita lihat bahwasanya otomata itu terdiri dari sejumlah stage atau keadaan atau kedudukan dan transisi antara stage tersebut. Dapat kita lihat di sini contohnya terdapat tanda panah atau dapat kita sebut dengan transisi. Lalu untuk lingkaran sendiri ini dapat kita sebut dengan state. Lalu untuk Q0 ini disebut dengan uh, variabel dari state. Lalu untuk selanjutnya yaitu terdapat mesin otomata. Mesin otomata sendiri yaitu terdapat eh, mesin otomata sendiri itu yang pertama ada combinational logic, finite state machine, push down automaton, dan Turing machine. Lalu dalam otomata terdapat bahasa yaitu bahasa formal. Bahasa formal itu merupakan sekumpulan untai atau string atau urutan simbol dari alfabet yang diterima atau dihasilkan oleh mesin otomata. Nah, dapat kita lihat di contoh di bawah ini terdapat variabel L1 dengan nilai stringnya yaitu 1, 0, 00, 01, 10, dan seterusnya. Sampai di bawah ini. Nah, dapat kita lihat bahwasanya urutan simbol dari alfabet ini yang diterima atau dihasilkan oleh mesin otomata itu disebut dengan string. Selanjutnya yaitu untai atau string adalah rangkaian dari simbol atau untai kosong yang diambil dari suatu alfabet tertentu. Misalkan kita memiliki alfabet 01, maka contoh untai yang dapat dibuat adalah 0101, 0110, 101, dan seterusnya. Alfabet sendiri itu merupakan sekumpulan simbol. Contohnya 0, 1, plus minus, kali, bagi, A, B, sampai dengan Z, dan lain-lain. Contoh simbol adalah elemen dasar yang membentuk untai. Misal, kita memiliki alfabet 0, 1, maka 0 dan 1 adalah simbol dari alfabet tersebut. Selanjutnya di sini terdapat bahasa formal menurut Chomsky hierarchy. Di sini dapat kita lihat dalam bentuk diagram bahwasanya terdapat reguler. Reguler ini type merupakan type 3 atau dapat kita sebut juga sebagai type dengan cakupan paling kecil dari cakupan di atasnya. Jadi regular ini merupakan type terkecil atau cakupan yang paling kecil dari ketiga bahasa di atasnya. Lalu yang selanjutnya itu ada type kedua atau context free, lalu ada type 1 context sensitive, lalu ada type 0 atau recursively enumerable yang merupakan cakupan terbesar dari ketiga cakupan di bawahnya. Jadi perlu diketahui bahwasannya recursively enumerable itu merupakan cakupan tertinggi atau dapat disebut juga sebagai cakupan terkuat dari cakupan di bawahnya karena memang cakupannya itu lebih besar daripada cakupan yang ada di bawahnya. Nah, di sini dapat kita lihat dari tata bahasa type 0 atau yaitu recursively enumerable
dalam automata itu biasa disebut dengan Turing mesin. Lalu ada type 1, konteks sensitif. Dalam automata itu linear bandit automata, lalu type 2 context free itu passed down automata, lalu ada type 3 itu regular. Itu dalam automata yaitu finite state automata. Nah, dapat kita lihat juga di sini bahwasanya terdapat keterangan eh, A itu merupakan simbol terminal, lalu terdapat A kapital disebut simbol variabel atau non-terminal, lalu ada alfa, beta, dan ini itu merupakan untai dari simbol terminal atau variabel. Di sini alfa dan beta itu boleh kosong, dan yang satunya itu tidak boleh kosong. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi teori bahasa dan automata. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.